warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tasmania Podcast. Saya di sini Miftahul Jana sebagai pembawa acara pada episode kali ini. Nah, di sini kita kedatangan tamu spesial dari Prodi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan Ibu Agustin Handayani. Selamat datang Ibu Agustin. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat, tapi sebenarnya nggak terlalu sehat sih. Agak flu, tapi nggak apa-apa. Tetap semangat. Tetap semangat. Baik, di sini kita akan membahas mengenai tema tentang menghadapi kesehatan mental mahasiswa dalam stres kuliah. Nah, kita tuh sebagai masyarakat Indonesia yang kebanyakan itu masih menganggap stres ataupun kesehatan mental itu masih hal yang sepele, Bu, masih hal yang tidak aware. Jadi kita tidak menganggap sesuatu itu sebagai hal serius. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal itu? Oke, terima kasih. Memang topik stres itu kan sebenarnya topik yang cukup menarik ya. Karena kan siapapun di antara kita, entah kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai individu dalam artian konteksnya orang dewasa atau bahkan anak-anak, remaja itu kan pasti mengalami apa yang dinamakan stres. Bahkan bisa jadi di antara kita sendiri kan sering kan mengatakan atau mengucap satu lagi stres Bu, satu lagi stres kan gitu kan. Tapi nanti kalau ditanya stresnya kenapa? Kadang banyak di antara kita atau Mbak Miftah aja bingung. Iya, maksudnya betul. Aku stresnya kenapa ya? Nah, gitu kan. Ya, apa yang menyebabkan? Karena sebenarnya kalau kita perhatikan, stres itu sendiri kan adalah respon yang muncul, ya kan? Karena terlalu banyak tuntutan atau tugas yang harus dikerjakan oleh individu. Kalau ini kan kaitannya dengan pembuatan skripsi misalnya ya. Nah, padahal kalau kita berbicara stres secara umum kan sebenarnya cukup banyak ya, tapi sebenarnya konteksnya sama, dalam artian adalah sejauh mana respon yang muncul yang dihadapi oleh setiap orang atau individu itu karena terlalu banyaknya tugas ataupun tekanan yang itu tidak sebanding dengan effort atau usaha yang dia lakukan. Makanya akhirnya menjadi stres seperti itu. Nah, kalau stres yang terjadi di lingkungan pendidikan ataupun lingkungan sekolah, nah ini yang kita spesifikkan menjadi stres akademik. Karena kan ada stres yang berkaitan dengan stres kinerja gitu kan, ada stres yang menghadapi misalnya mau nikah, itu kan juga stres ya kan. Nah, jadi kan makanya yang tadi saya sampaikan, siapapun di antara kita pasti pernah mengalami stres. Tinggal bagaimana respon kita menghadapi stres tersebut, dan nanti akan kita ulik bersama-sama. Gitu. Jadi pada episode kali ini kita akan mengulik tentang stres kalau dalam lingkup yang akan kita bahas ini adalah stres akademik. Karena kan pasti terkait sama Mbak Miftah dan teman-teman kan. Betul sekali, dengan teman-teman semuanya agar bisa relate apa yang kita itu bahas pada topik kali ini. Baik, mungkin di lingkungan akademis, tuntutan kuliah, tugas, ujian, praktikum itu kan sangat berkontribusi pada tingkat stres mahasiswa. Bagaimana saran Ibu itu agar bisa memanage itu semua agar mengurangi tingkat stres pada masing-masing individu, pada mahasiswa? Oke, ini pertanyaan yang cakep ya. Memang kalau kita bertanya bagaimana cara mengatasi stres untuk masing-masing orang kan nggak bisa disamakan. Karena kan setiap orang kan punya gayanya masing-masing gitu kan. Betul. Kadang ada orang yang menganggap dihadapkan pada suatu masalah yang bisa jadi itu masalahnya besar karena responnya dia oke, dia cakep, jadi dia nggak menganggap itu sebagai hal yang penting. Tapi juga ada orang yang misalnya masalahnya itu sebenarnya kecil, tetapi karena dia itu menganggap suatu hal yang besar, akhirnya betul-betul jadi masalah. Nah, di sini kan kembali kepada faktor ya Mbak ya. Sejauh mana diri kita bisa memaknai stres itu. Nah, kalau dalam psikologi, dalam ilmu saya, memang kan faktor penyebab stres itu kan bisa dilihat dari pertama ini ya,
efikasi dirinya. Jadi yang dimaksud dengan efikasi diri atau self efikasi itu bagaimana kemampuan atau keyakinan individu melihat kemampuan dirinya. Nah, kadang orang itu kan nggak pede, nggak yakin bahwa dia itu mampu, insecure. Misalnya, aku sanggup nggak ya sih menyelesaikan skripsi ini, ditambah misalnya ada guncingan dari teman-teman atau kakak kelas yang mengatakan, oh skripsi itu susah, apalagi maaf ya, misalnya itu kan di antara mahasiswa kan udah bukan rahasia umum ya, misalnya ada dosen A, dosen B gitu. Wah, yang itu kan akhirnya jadi tambah pola pikirnya kan jadi semakin nggak positif. Nah, padahal bisa jadi itu bukan penyebab kan gitu. Makanya kita harus yakin menumbuhkan rasa self efikasi diri kita itu harus baik, harus positif, bahwa dalam artian aku bisa kok. Nah, kalau yang lain bisa, kenapa aku tidak gitu loh. Kalau orang lain nggak bisa, belum tentu aku nggak bisa. Nah, hal-hal seperti itulah yang harusnya kita tekankan pada diri kita. Jangan nanti kalau misalnya ada teman mengatakan aku susah nih, nggak bisa nih, aku kayaknya lama nih, terus kalian pas ada situasi yang sama, oh iya kok sama ya yang kurasakan. Nah, jangan malah ada pola pikir seperti itu. Nah, yang kedua tadi ada hardiness. Jadi ada kekuatan yang di dalam diri kita itu untuk memastikan bahwa aku tuh mampu, aku tuh bisa gitu loh. Nah, makanya kalau saya sering bilang ke mahasiswa, saya selalu mengatakan yes you can gitu loh. Jadi untuk melakukan sesuatu tuh jangan mikir susahnya dulu gitu loh, jangan mikir ribetnya dulu, karena kan kita nggak tahu nih. Karena tadi setiap mahasiswa itu kan proses dalam pembimbingan kan berbeda-beda, ya kan? Nggak bisa istilahnya kalau orang Jawa tuh digebyah-uyah gitu ya Mbak ya, yang problemnya sama kan gitu. Nah, jadi harus ada keyakinan, harus ada kekuatan, aku mampu gitu. Nah, kalau sudah ada kekuatan itu nanti insya Allah jalannya jadi lebih lancar, lebih mudah ya. Kalau namanya dalam hidup pasti ada rintangan, pastilah. Saya pun dulu waktu S1, S2 menyelesaikan skripsi juga nggak mudah kan, tetapi kan bukan berarti nggak bisa. Nah, gitu kan. Nah, terus yang kedua ada optimisme, itu penting. Kenapa kita harus optimis? Ya toh, namanya orang hidup kan harus ada hope, ada harapan, ya kan? Harapan itu siapa yang memupuk kalau bukan diri kita? Bener nggak? Betul. Ya kan? Kalau kita sendiri aja nggak bisa berharap positif untuk diri kita, bagaimana kita mau berharap positif untuk orang lain? Bagaimana kita bisa memberikan situasi yang baik untuk orang lain kan gitu. Jadi harus optimis, tetapi bukan kepedean ya, tidak. Karena nanti kalau optimisnya terlalu tinggi jadinya kepedean, takutnya jatuhnya jadi sombong kan gitu. Nah, yang paling penting terus yang selanjutnya adalah motivasi berprestasi. Nah, dalam artian gini, setiap orang itu kan pasti punya keinginan untuk menyelesaikan kuliahnya, ya kan? Tidak harus menjadi yang kumlot gitu ya, tidak harus menjadi yang perfecto, karena setiap orang tuh nggak ada yang sempurna, tetapi proses itu dijalani aja dengan baik gitu kan. Sehingga kalau kita punya motivasi berprestasi yang baik, yang tinggi, itu kan akhirnya memacu kita, perilaku kita, pikiran kita, respon kita akhirnya akan menunjang untuk menyelesaikan gitu. Membuat yang lebih baik lagi. Ya, dan yang terakhir dukungan orang tua, dukungan teman. Nah, karena teman itu juga berpengaruh loh Mas dan Mbak. Makanya kalau kemarin aku ngisi di salah satu radio bahwa sahabat itu juga bisa menumbuhkan kesehatan mental, karena baik orang tua, jelas ya orang tua kan support sosial sistem kita yang utama, tapi circle pertemanan itu kan juga menjadi hal yang penting dengan memilih teman itu. Jadi itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan sehingga siapapun yang mendengarkan tema kali ini yakin dan percaya bahwa kalian pasti bisa, dan kalian pasti bisa melewati semuanya itu dengan baik gitu. Kita semua pasti bisa. Kita harus punya keyakinan untuk dapat bisa melakukan apa yang kita hadapkan di jalan-jalan kita menuju ke mungkin target kita masing-masing, bisa lulus, bisa dapat kerja, bisa seperti itu gitu. Nah, apa sih Bu, kan untuk mahasiswa itu kan
kita mungkin ada yang belum pernah hidup sendiri, jadi mungkin manajemen waktunya berbeda seketika di rumah. Apa yang bisa mengakibatkan efek dari pengelolaan waktu yang buruk dari pengelolaan waktu yang buruk tadi berefek pada stres yang didapatkan oleh mahasiswa tersebut? Iya, bagus banget nih pertanyaannya ya. Jadi kan seringkali sebenarnya siapapun di antara kita tuh bisa memanage waktu dengan baik. Cuma memang seringkali kita lupa, ya kan? Atau kalau dalam psikologi itu ada yang namanya prokrastinasi akademik. Tahu nggak kalian? Belum tahu, Bu. Belum pernah dengar nggak? Belum pernah dengar Belum juga. pernah dengar. Oke, ini aku apresiasi ya. Maksudnya di sini Bu Agustin mengucapkan terima kasih banget ya bisa memberikan sharing ilmu bagi mahasiswa Fakultas Teknologi Industri ya, yang notabene mungkin lebih berkutat di mesin-mesin gitu kan. Nah, jadi yang dimaksud prokrastinasi akademik itu menunda-nunda pekerjaan yang harusnya itu bisa diselesaikan. Jadi mungkin kita coba refleksi deh terhadap diri sendiri, atau Mbak Lita ya. Kalau misalnya ngerjakan skripsi, pernah nggak nih Bu Agustin nanya dulu ya, gantian dong. Maksudnya pernah nggak misalnya diminta dosennya revisi, deadline-nya tanggal sekian misalnya, terus kamu nggak tepat waktu, pernah nggak? Kalau saya sendiri kan kami sudah ada ngerjain laporan praktikum ya Bu itu. Kalau dari saya sendiri, semisal dapat revisi dari tadi malam, harusnya saya revisi malam itu kan sebenarnya bisa, cuma saya tunda sampai entah besok pagi atau kapan, itu pernah saya seperti itu. Nah, betul, karena seringkali kan kita bisa jadi melakukan itu semua, bener nggak? Betul Bu. Saya pun ya sesekali masih, biasanya kalau gini, aduh deadline-nya masih nanti deh kan gitu kan, masih banyak waktu kan gitu kan, udah deh nanti aja aku ngerjainnya kan gitu kan. Nah itu yang dinamakan prokrastinasi, jadi menunda-nunda pekerjaan yang sebenarnya saat itu bisa kita selesaikan. Nah, harapan kita semua, kalau kita sudah bisa memanage waktu dan menepati waktu yang memang kita reschedule-kan untuk diri kita, kerjakan. Karena itu akan lebih baik. Harapannya apa? Dengan kamu udah bisa menyelesaikan saat itu, insya Allah nanti kalau ada tugas ataupun praktikum yang lain, kamu kan sudah bisa menyelesaikan untuk yang lain. Jadi intinya jangan sampai menunda-nunda tugas atau apapun meskipun waktunya atau deadline-nya masih cukup panjang. Nah itu harus betul-betul terekam, tidak hanya di hati ya, tapi di otak. Kenapa Bu Agustin mengatakan sebenarnya? Kan perilaku yang kita munculkan kan kembalinya warnanya kan dari pikiran, Respon dari otak. Iya, respon dari otak. Kalau otak kita bilang, aduh nanti deh, Nanti dulu. waktunya masih banyak, akhirnya kan wujud perilaku yang kita lakukan untuk menyelesaikan tugas itu kan juga nanti. Tapi kalau otak kita, udah aku harus ini selesai deh, aku malam ini harus selesai deh, dan otomatis kan perilaku yang kita munculkan kan ya akan menyelesaikan. Nah itu salah satunya ya, karena dari hal yang kecil ini sebisa mungkin kalau bisa kita lakukan dengan baik, insya Allah nanti kalau Mbak Fitrah dan teman-teman itu kerja akan lebih enjoy. Jadi kan kalau kerjaannya kan juga numpuk ya Mbak ya, lebih banyak, sehingga kita bisa memanage waktu dengan baik. Nah dari situ kan sebenarnya kita juga bisa mengukur diri kita sendiri, kita tuh sanggup nggak sih dengan kesibukan yang kita punya, akhirnya kita bisa menyelesaikan semua kerjaan itu, do the best, not perfecto gitu ya. Jadi kerjakan sebaik mungkin. Karena yang tadi kalau saya sih tidak selalu harus minta sempurna, karena memang kita bukan manusia yang sempurna, tetapi selama kita diberikan tanggung jawab, kerjakan itu dengan baik. Karena kalau kita semakin ditunda, nanti ada pekerjaan baru, tambah stres, semakin stres kita. Karena saya sendiri sudah mengalami. Ya, semoga nanti setelah dengar omongannya Bu Agustin ini dan teman-teman sudah langsung berubah ya. Amin. Dan minimal ada manfaatnya. Amin ya Allah. Amin. Selanjutnya bagaimana sih Bu teknologi
Dan media sosial itu kan kita sendiri itu tidak apalagi mahasiswa seperti saya itu media sosial itu kan tidak bisa terhindarkan jadi apa ya yang bisa media sosial itu kan mempengaruhi hidup kita sekali. Apakah hal itu bisa mempengaruhi sedemikian dalam stres kita itu bisa nggak sih Bu? Ya, sebentar ini media sosial kaitannya dengan apa ya Mbak? Seperti ini Bu, kita kan lihat Instagram teman ini mungkin kita sudah di semester akhir, tapi teman kita sudah, aduh temanku kok sudah wisuda, aduh temanku yang ini kok sudah dapat kerjaan, aduh temanku yang ini kok sudah dapat lihat di statusnya gitu ya. Iya. Terus pencapaian luar teman-teman selain teman-teman mungkin dari public figure, dari sosial media seperti itu. Bagaimana Bu itu? Oke, ini pertanyaannya apa namanya cakep semua ya. Alhamdulillah. Jadi gini, yang namanya siapapun kita, baik teman-teman yang di FTI ataupun yang di fakultas lain ataupun saya pribadi, yang namanya kita berinteraksi dengan menggunakan teknologi informasi itu kan wajib ya. Karena kan sekarang kan kita juga harus melek dan aware terhadap apa yang namanya teknologi informasi. Tetapi yang paling penting yang ini saya tekankan adalah bagaimana pertanggungjawaban kita itu dalam menggunakan teknologi informasi itu dengan bijaksana. Nah itu kan yang nggak mudah. Saya memahami psikologisnya teman-teman ya, karena kan tadi kalau melihat statusnya teman, aduh udah wisuda, terus langsung foto, habis itu langsung diupload ya kan. Kayak semua mahasiswaku sih sama juga. Beda dengan aku dulu nggak ada kayak gitu, jadi nggak ada wujud fisiknya ya istilahnya. Nah akhirnya kan menjadi tadi cemas, menjadi stres. Aku bisa nggak ya? Kayak temanku udah di wisuda, apalagi ada misalnya pasangannya ya kan, di foto jadi tambah baper ya, bikin iri saja. Bikin iri. Nah itu makanya yang ingin saya tegaskan di sini ya Mas dan Mbak semuanya yang saya cintai. Jadi whatever apapun yang terjadi oleh orang lain, nggak perlu itu menjadi sesuatu yang merisaukan kita. Lihat karena kan kita nggak bisa melihat ataupun meminta orang lain untuk memposting apapun, karena itu kan hak dari setiap individu ya kan. Tetapi yang paling penting jangan sampai postingan-postingan yang di-share itu mempengaruhi kita, mempengaruhi kehidupan kita. Yang bisa jadi kita punya value yang beda kok, kita punya tujuan hidup yang berbeda kok, gitu loh, ya kan? Jangan sampai akhirnya karena kita melihat postingan teman yang sudah ujian, mungkin sudah sukses atau apa, kok kita jadi gelisah. Akhirnya yang sebenarnya kita tuh sebenarnya nggak ada masalah, selama ini kita baik-baik saja. Kenapa setelah melihat postingan kita jadi resah dan gelisah? Jadi lagunya Obi Mesa ya, kita mesti nggak paham ya. Belum tahu. Nah, maksud saya adalah harus dipahami bahwa setiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing. Oke? Ini ku highlight ya. Setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Jadi kalian nggak perlu iri, nggak perlu cemas. Karena apa? Pada akhirnya kesuksesan setiap orang itu kan kembali pada diri kita masing-masing. Maksud saya seperti ini. Orang yang lulus duluan bukan berarti terus yang tidak lulus duluan nggak bisa sukses gitu loh. Karena kan Allah memang menakdirkan setiap orang kan punya jalannya masing-masing, punya makomnya masing-masing, sehingga kita nggak perlu risau. Tapi itu seringkali terbawa di alam bawah sadar kita. Nah akhirnya yang harusnya kita baik-baik saja, tapi karena melihat postingan itu kayaknya ada yang salah nih dengan aku, padahal sebenarnya nggak ada. Nah hal-hal seperti itu yang harus Mas dan Mbak perhatikan, karena kalau itu sebagai suatu hal positif untuk wacana, Allah nggak apa-apa. Misalnya teman sudah ujian, udah wisuda, dirubah, aku harus bisa kayak dia. Gitu, harus ada value positif, harus berpikir positif bahwa aku mau kerja kayak dia. Jadi kalau kamu mau marah, kamu mau jengkel, itu emosinya dirubah menjadi emosi yang positif, ya semangat. Jangan malah setelah itu uring-uringan, terus menyalahkan lingkungan,
menyalahkan temennya, bahkan menyalahkan mungkin yang posting, apalagi nanti habis itu ngomongnya misalnya ya kalau bales misalnya lihat bukannya ngomong yang baik malah jadi Kasih selamat, malah nah, gitu. gitu. Nah nggak boleh. Jadi itu yang harus kita pahami dengan baik. Karena ya itu maksudnya intinya percaya deh bahwa siapapun di antara kita pasti sudah punya jalan hidup masing-masing dan sudah punya rezekinya masing-masing, sehingga nggak perlu silau, nggak perlu galau, nggak perlu gelisah, cemas dengan melihat kesuksesan orang lain. Toh kesuksesan yang akan kita capai itu kan punya value-nya sendiri. Suksesmu seperti ini belum tentu suksesnya untuk diriku gitu kan. Wow, biasanya bagus sekali Bu Agustin. Saya Terima sampai kasih. terperangah Bu. Nah selanjutnya kan ada bagaimana sih Bu menjaga keseimbangan antara tuntutan akademis dan tuntutan apa ya, goals kita pribadi. Kan kita ada goals akademis, misal kayak saya harus lulus berapa tahun, saya harus bisa ngerjain matkul ini, dapat matkul berapa SKS. Sementara kita juga punya tuntutan goals pribadi seperti saya pengen punya pacar nih, aduh pengen punya motor nih, pengen punya ini nih gitu. Bagaimana? Ya, terima kasih. Setiap orang tuh punya tujuan hidup ya. Tetapi yang paling penting tadi kita harus tahu prioritas kita tuh yang mana. Gitu ya. Jadi prioritas kita yang mana. Kalau memang saat ini kamu harus dituntut untuk lulus ya kan, dan orang tua untuk menuntut lulus, ya sudah. Kalau memang nggak perlu pacaran, why not? Gitu. Karena apa? Ya kadang kita itu kan harus berkorban untuk sesuatu yang lebih besar. Ya kan? Jadi kalau misalnya udah deh aku mau fokus nyelesain skripsi dulu, daripada aku nanti terganggu dengan masalah relationship gitu kan. Lagi sekarang ada toxic relationship ya, dan toxic friendship ya, yang cukup lagi booming gitu, lagi viral. Nah itu mending kita batasi, mending kita tidak dulu. Bukan berarti kita tidak menjalin relationship, tetapi kan kita tahu prioritas mana sih yang harus kita tekankan, yang itu kan berkaitan dengan masa depan kita, gitu loh Mbak, ya kan? Nah kalau itu bisa kita pahami dengan baik, kita akan lebih mudah melewati setiap hal yang ada di hidup kita itu step by stepnya itu dengan benar, dengan tepat. Atau nanti misalnya, aduh aku mau beli motor, tadi ya menjawab pertanyaannya dari Mbak Mita, ternyata orang tuanya nggak punya motor, terus apa bukan berarti terus kamu nggak menyelesaikan kuliah? Itu kan kekanak-kanakan ya. Iya betul. Iya kan? Maaf ya, dulu aja aku juga kuliah masih naik angkot, naik apa ya, karena orang tua aku saat itu belum bisa beliin motor. Tetapi bukan berarti terus aku nggak sekolah, bukan berarti aku terus nggak kuliah, kan gitu kan. Jadi jangan karena sesuatu di luar kita yang tidak bisa kita kontrol, kok itu malah mempengaruhi diri kita. Nah, yang paling penting adalah penekannya apa sih yang bisa kita kontrol saat ini. Nah, kalau misalnya saat ini kamu harus menyelesaikan skripsi, yaudah fokusnya di situ aja. Kan yang bisa kontrol kan kamu. Nah, kalau untuk pacar, untuk motor, atau hal yang lain kan di luar kontrol kita. Ya kan? Dan dalam hidup tuh kita tidak bisa mengontrol semuanya. Jadi kita harus memastikan prioritas, fokus dengan apa yang menjadi goal kita tadi, dan apa yang bisa kita kontrol dalam kendali kita. Gitu. Itu ya Bu. Jadi kadang kan ini mahasiswa tuh ada yang aware terhadap kesehatan mentalnya, ada yang tidak aware. Nah, sedangkan ada nih mahasiswa yang sudah aware tentang kesehatannya, dan itu ketika dia merasa aware ini, dia sudah berusaha untuk mengurangi stres dia, sudah dengan cara yang mungkin sudah Ibu sebutkan tadi, mungkin dia sudah menjalani semuanya, tapi dia masih merasa kayak aku merasa mentalnya sudah tidak baik-baik saja Bu. Misalnya seperti kayak ketemu teman saja kadang dia merasa takut karena dia tuh merasa terintimidasi dengan hanya melihat temannya gitu, melihat dosennya dia merasa terintimidasi. Jadi dia sampai menyebabkan dia tuh takut masuk kuliah. Seperti itu tuh
sudah butuh penanganan profesional atau seperti apa itu? Oke, kalau kita bicara stres sebenarnya belum sampai ke tahapan butuh penanganan ya, karena kan sifatnya tadi kan yang kalau kita bicara stres itu kan respon kita terhadap tuntutan atau tugas yang lebih besar. Nah, tetapi kalau sudah sampai ke depresi, nah itu baru mungkin kita bisa rujuk ya. Tapi kan juga lihat kuantitas dari depresinya seperti apa, sehingga kan nggak mudah gitu loh Mbak untuk kita langsung rujukan. Semua kan harus ada istilahnya assessmentnya, harus kita lihat tahapannya seperti apa. Nah, dari itu semua sih yang kalau boleh saya sampaikan, sebenarnya kata kunci ataupun poin penting di dalam tema pagi hari ini, bagaimana kita itu bisa mencintai diri kita sendiri kok. Ya, self love gitu kan. Self love dan self talk positif gitu kan. Ya. Jadi dalam artian kalau kita bisa mencintai diri kita dengan baik, dengan apa adanya, insya Allah beban itu ya istilahnya bahasanya beban hidup adalah sebenarnya enggak juga ya, karena setiap manusia kan pasti punya beban hidup. Itu akhirnya kan nanti kita bisa kurangi. Yang saya katakan bukan berarti kita tidak menghadapi masalah, tetapi kan bisa kita minimalkan gitu. Nah, contohnya misalnya dengan kita bisa mencintai diri kita, itu kan kita akan bisa lebih bahagia, ya kan? Makanya kan sering ini kan pernah aku ambil juga ya. Dan Bu Agustin kan sering kan mengatakan hashtag bukan hashtag, maksudnya kata magnet Tuhan atau ciri khas saya kan jangan lupa bahagia. Karena sebenarnya bahagia itu kan diri kita sendiri yang menciptakan, ya kan? Bukan orang lain, gitu loh. Jadi kalau kamu nggak merasa bahagia, please deh jangan nyalain orang lain. Tanya, kenapa dirimu kok nggak bisa bahagia, kan gitu. Nah, harapannya dengan kita bisa bahagia, akhirnya kan energi positif atau kalibrasi yang kita rasakan dari kita bisa mencintai diri sendiri dan kita bisa bahagia dalam menjalani hidup, akhirnya kan bisa menular ke teman vibrasinya gitu loh. Akhirnya ketemu orang kan wajah kita jadi senyum, ya kan, ketemu kita ketawa, yang akhirnya mungkin melihat kita pertama males, tapi karena kita kasih respon yang positif, dia jadi ikut ketawa. Itu kan sumber energi yang positif yang bisa kita tularkan seperti itu. Dan yang paling penting adalah selalu berpikir positif, karena orang mau bahagia itu harus berpikirnya positif. Jangan selalu berpikir negatif, atau anak sekarang bahasanya overthinking. Kalau kamu overthinking, yang ada di otaknya kan pikiran buruk, negatif terus. Padahal kita itu dilahirkan oleh Allah kan dalam tujuan yang baik, gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi semua itu tergantung mindset. Yes, tergantung mindset. Nah, kalau mindsetnya udah oke, ya kan, perasaannya juga udah positif, gitu kan, akhirnya kan memunculkan nggak ada prasangka, bener nggak? Betul sekali. Nggak ada seudon, gitu kan. Nah, akhirnya perilaku yang kita munculkan kan kita akhirnya selalu baik kepada siapapun, ya kan? Udah, gitu aja sih kalau aku prinsipnya, berbuatlah baik, titik. Nggak pakai tapi gitu loh. Karena kita nggak pernah tahu juga loh Mas dan Mbak, dari perbuatan baik yang sudah kita lakukan itu mana sih yang diterima oleh Allah. Betul sekali. Gitu. Jadi kalau mau berbuat baik, ya berbuat baik aja, titik. Jangan ada dan tapi dan seterusnya. Itu sih kalau boleh saya sarankan, karena ini hal prinsip juga yang sudah saya lakukan, dan alhamdulillah itu kok membawa value yang positif untuk diri saya pribadi. Jadi istilahnya Bu Agustin ini nggak asal ngomong gitu, ada bukti nyatanya. Baik. Kalau kan tadi kita dalam topik ini masih membahas stres akademik. Nah, dampak jangka panjang dari stres akademik yang terus berlalu untuk mahasiswa ini tuh
apa sih Bu? Aduh, aku ralat ya, jangan didoain terus gitu ya. Jangan deh, stres aja, jangan terus gitu ya. Nanti kasihan dong teman-teman atau Mbak Mita kalau stres terus kan juga nggak nyaman. Iya kan, pasti dampaknya kan ke banyak orang, Ke lingkungan sosial ya, ke juga. orang tua, ke teman dan lain-lain kan. Jadi ya itu tadi yang bahasa saya, jangan karena kita merasa nggak bahagia, terus ke orang lain jadi mikirin kita karena jengkel karena persoalan kita kan gitu. Nah, tetapi kalau boleh saya jelaskan memang ada dampaknya ya. Stres itu kan pasti ada dampaknya, nggak mungkin enggak kan gitu. Nah, yang pertama reaksi fisik jelas. Mungkin cek aja deh, orang kalau stres itu biasanya sulit tidur. Siapa di sini yang kalau stres sulit tidur? Boleh mengacungkan tangan. Oh enggak. Kalau stres kenapa enggak? Tidur. Nah, macam-macam. Ada yang sulit tidur, ada yang akhirnya tidur tapi nggak ngelakuin apa-apa, gitu kan? Hawane ki males, ya kan? Males kan gitu. Nah, terus bisa juga karena sakit kepala, mikirin terus kan, mikirin skripsinya nggak selesai-selesai, mau ketemu dosennya maju mundur kan gitu kan, nanti takut dimarahi dan seterusnya. Karena mikir sesuatu yang itu kita belum pasti, belum tahu apakah itu terjadi, akhirnya kan nggak dikerjain, betul kan? Dan bisa juga akhirnya nggak mau makan, ya kan? Tapi ada juga yang stres malah makan terus. Nah itu kan tadi secara fisik kan tiap orang macam-macam ya kan gitu. Nah yang kedua reaksi emosionalnya tadi yang sudah saya singgung, ada cemas, terus tidak puas dengan hidupnya, terus tadi merasa marah kalau lihat temennya sudah mencapai pencapaian, misalnya udah ujian, atau merasa nanti kok diabaikan, kok aku merasa kok dibedakan, nggak ada perasaan-perasaan seperti itu. Nah reaksi perilakunya akhirnya apa? Jadi agresif tadi kan, jadi mudah tersungut, mudah marah, terus akhirnya kalau ada apa-apa jadinya selalu pikirannya negatif. Terus akhirnya bisa bolos kalau sekolah atau kuliah, tapi kalau skripsi berarti nggak pernah bimbingan. Nah gitu kan, dosennya sampai nyari ini mau selesai kapan, apalagi sebentar lagi mau wisuda gitu kan, nanti ujung-ujungnya last minute baru hadir. Nah ini kan pengalaman aku pribadi ya. Terus ya selanjutnya kadang berbohong, misalnya iya Bu, mohon maaf saya belum bisa menemui Bapak atau Ibu karena bla bla bla. Padahal sebenarnya itu nggak dilakukan gitu loh. Nah hal seperti itu minta tolong dihindari lah, karena kalian kan juga udah dewasa, maksudnya bukan anak kecil gitu kan. Minimal kan tahulah apa yang menurut kalian baik dan tidak baik. Dan pesan saya kan, karena kalian itu kan masih menjadi tanggung jawab orang tua, ya kan, masih menjadi tanggung jawab di tempat kalian kuliah, dalam hal ini dosen. Nah, buatlah mereka tuh bangga dengan kalian. Jangan menyusahkan beliau-beliau, karena tanpa ada orang tua, tanpa ada dosen-dosen kita yang sangat aware, membantu kita, mendidik kita tuh bukan siapa-siapa kok. Jadi jangan pernah merasa sombong bahwa apa yang sudah kita dapatkan atau hasilkan itu karena diri kita sendiri. Nah, kita juga harus yakini bahwa proses yang kita lakukan itu semuanya tidak terlepas dari peran serta orang-orang terkasih yang dalam hal ini orang tua, keluarga, dosen, teman-teman, yang itu yang harus kita perhatikan. Seperti itu. Wah. Penjelasannya sangat detail, sangat membangkitkan semangat kita ya Bu. Iya, terima kasih. Nah, kemudian lingkungan pertemanan itu juga sangat mempengaruhi tingkat stres kita. Bagaimana saran dari Ibu? Apa nih saran dari Ibu untuk memberikan saran dari Ibu untuk mencari lingkungan pertemanan yang baik agar kita tidak mengalami stres akademik yang
lebih dari itu yang sudah kita alami. Oke, ini pertanyaan yang bagus ya, karena sahabat itu kan sebenarnya juga bisa mempengaruhi kesehatan mental kita kan, yang tadi sempat saya sampaikan. Jadi betul banget yang disampaikan Mbak Mita, circle pertemanan kita itu kan membentuk diri kita, ya kan? Jadi makanya carilah teman yang selalu bisa memberikan motivasi dan kontribusi yang positif untuk diri kita. Jadi kalau itu nggak merasa cocok dengan value kita atau nggak merasa cocok dengan apa yang menjadi harapan tujuan kita, nggak usah. Maksudnya gini, bukannya nggak boleh berteman ya, maksudnya kita bisa memilah gitu kan, tidak memilih-milih teman ya kan, tapi kita bisa memilah mana sih teman yang akan bisa membawa dampak yang positif untuk diriku berkaitan dengan perkembangan aku, kemajuan aku kan gitu, mana yang enggak. Nah di sini kita harus bisa istilahnya cermati seperti itu, karena bisa jadi saya pernah ada yang coba kutip ya, kalau kita berteman dengan orang-orang yang hebat tapi kalau enggak tepat untuk kita, ya kita akan menjadi biasa-biasa saja gitu loh, ya kan? Tapi kalau kita berteman dengan orang yang tepat, kita akhirnya bisa menjadi lebih hebat dan sukses. Nah, caranya ya itu tadi Mbak, mulai sekarang kita memilih dan memilah ya, mana teman yang bisa memberikan effort yang positif, memberikan value yang positif, karena itu kan nanti sefrekuensi gitu loh. Bahasa anak sekarang itu kan sefrekuensi ya, bisa Mas Mbak memahami. ya. Jadi kalau circle-nya itu sama, itu biasanya tuh nggak usah perlu disama-samain, itu nanti ketemu tek, gitu loh. Udah sama sih. Value-nya udah sama, jadi gitu loh. Bisa berjalan beriringan. Dan kalau boleh saya mengatakan, teman yang baik, sahabat yang baik, itu adalah yang selalu mengingatkan kita dalam kebaikan, gitu loh. Sehingga kalau kita punya teman atau sahabat yang baik, kalau ada yang nggak benar di diri kita, itu mereka akan senang kok untuk menyampaikan hal yang belum efektif dari diri kita. Aku nggak ngomong kekurangan ya, karena aku pakai diksinya belum efektif. Karena kalau ngomong kekurangan kan Jadi setiap orang pasti punya kekurangan, tapi kan itu bisa diperbaiki kan gitu. Nah jadi seperti itu. Nah sehingga dan kita pun juga karena itu udah merasa teman kita itu sehati, sefrekuensi, sesoulmate ya, atau bestie gitu ya. Nah sekarang gitu, akhirnya kan kita juga nggak akan marah kalau misalnya diingatkan, yaitu karena sebaik-baiknya orang itu kan yang bisa saling mengingatkan dan menguatkan dalam kebaikan, itu aja. Dan teman yang baik itu akan selalu ada di saat kita susah maupun di saat kita senang, tidak hanya di senang doang, kan gitu. Kita perlu mencari teman yang sefrekuensi dan itu memiliki value yang sama. Dan biasanya kalau boleh saya sampaikan, semakin usia kita dewasa itu teman-teman dekat kita itu sebenarnya semakin sedikit loh Mbak, Mas. Semakin sedikit karena kualitas dalam hubungan itu kan betul-betul yang kita jaga, gitu loh. Sehingga nggak perlu takut kalau misalnya kok punya temennya hanya 1-2 itu kalau bisa memberikan kontribusi yang positif, yang bisa membawa pengaruh yang positif untuk diri kita, why not? Daripada kita punya banyak temen tapi malah akhirnya kita nggak bisa menjadi pribadi yang lebih baik, semakin harinya kan ya mending 1-2 aja, tapi kekuatan dari teman itu kan menjadi hal yang positif untuk diri kita gitu. sangat berpengaruh itu ya di pertemanan. Iya, karena istilahnya kamu mau jadi baik atau enggak itu kan lihat aja teman-temannya kan gitu. Gimana sih Bu sikap yang harus yang perlu dijadikan pedoman untuk mengatasi permasalahan stres akademik ini? Oke, ini pertanyaan yang cakep ya. Jadi untuk menghadapi stres akademik ini jalani aja. Karena setiap orang tuh kan berproses. Let it flow gitu Ya, let it flow, tapi juga harus sabar. Oh, iya. Maksudku bahasanya kan ya udahlah,
mengikuti air mengalir gitu kan. Tapi ya harus dipilih, air mengalir itu kan membawa sampah ya kan, membawa kotoran kan. Kadang ya dia Bu Agustin, aku coba ngikutin kayak air mengalir aja, tapi air mengalirnya ya harus kita sortir kan gitu. Karena kalau mengikuti air mengalir itu kan di situ dia bawa sampah, dia bawa kotoran, dia bawa macam-macam lah. Sampah-sampah itu yang kita coba hindari. Nah, kata kuncinya adalah sejauh mana tadi respon kita, Mbak. Jadi mau bagaimanapun dalam hidup kita pasti ada masalah, ya kan? Tapi kita itu kan manusia dewasa. Aku anggap kalian udah dewasa ya. Iya, Kan dibekali oleh otak, dibekali oleh pikiran, ya kan? Kita juga belajar dari banyak hal, ya kan? Belajar kan gak hanya dari lingkungan kampus ya. Belajar itu kan dari banyak hal ya, dari teman, dari membaca, melihat, mendengar. Pokoknya sekarang tuh prinsipnya lebih banyak mendengar deh. Kalau aku gitu, Mbak. Sekarang banyak nyaring, banyak mendengarkan. Karena dengan banyak mendengarkan itu akhirnya nanti kita bisa mendapatkan refleksi terhadap diri kita. Oh seperti ini ya, oh seperti ini ya, gitu kan. Mendapatkan insight baru, sehingga itu akhirnya bisa merubah pribadi kita yang bisa jadi belum efektif menjadi efektif. Yang tadi saya katakan kan, doanya kan setiap hidup yang kita jalani itu kan prosesnya harusnya semakin lebih baik, jangan malah semakin mundur kan gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi jalani aja, dan yang paling penting adalah respon kita menghadapi stres, itulah yang penting. Karena yang tadi di awal sudah saya sampaikan, mau masalahnya besar, tapi kalau kita responnya baik, itu tidak akan menjadi masalah yang besar. Tapi kalau masalahnya kecil, tapi respon kita yang besar, ya itu bisa menjadi masalah yang besar. Jadi senyum aja deh kalau ada masalah. Jadi orang pun nggak ngerti kalau sebenarnya kita tuh punya masalah gitu. Ya kan, karena dengan senyum kan minimal kan kita tadi sudah menguatkan diri kita kan gitu. Bismillah ya Allah, dan doanya juga harus tadi kan pikirannya positif, selalu diambil hikmahnya. Pasti setiap hal yang Allah berikan dalam hidup kita itu kan nggak kebetulan ya, nggak terus tiba-tiba ya. Maksudnya misalnya gini, Agustin kejadian atau masalah itu gini, udah diambil hikmah positifnya aja. Semoga itu akan menjadi hal yang baik untuk diri kita ke depannya. Selalu berprasangka baik sama Allah, kata kuncinya itu. Husnudon. Yes, karena kan hidup kita kan kita nggak akan pernah tahu. Tapi percaya kalau apapun yang Allah sudah berikan untuk kita, apapun itu, yakin dan percayalah bahwa pasti itu yang terbaik untuk kehidupan yang kita jalani. Betul. Dengan tetap ikhtiar lo ya, kan ikhtiar, berdoa, kan harus. Wajib itu. Sebagai manusia, sebagai muslim, kita harus tetap berdoa, berikhtiar kepada Allah. Tapi kan tetap berserah diri. Nah, ini kan tadi kita sudah memberikan pertanyaan ini dari tim kita, Bu. Ini tuh ada pertanyaan dari mahasiswa Unisula yang sudah kami rangkum dari Instagram, question box Instagram. Itu ada pertanyaan begini, Bu. Namanya siapa? Ada nggak namanya? Namanya tidak dicantumkan. Pertanyaannya apa? Apa jenis layanan dukungan psikologi yang terdapat di Universitas Islam Sultan Agung Semarang untuk membantu mahasiswa dalam mengkonsultasikan stresnya? Oke. Wah, ini bagus banget nih, sekalian aku promosi ya. Jadi teman-teman semuanya yang kali ini mendengarkan, dan terima kasih untuk Mbak Mas yang bertanya. Jadi silahkan aja kalau kalian merasa ada masalah atau hal apapun, langsung aja datang ke Fakultas Psikologi Unisula di GKB lantai 6. Insya Allah kita akan bantu, karena kan
Kalau bukan dari kita sendiri, terus siapa ya? Persoalannya kan kadang tuh mahasiswa malu gitu loh Mbak. Dulu kan pernah ya, sebenarnya kan kita sudah mensosialisasikan untuk proses konsultasi gratis gitu ya. Untuk siapapun mahasiswa boleh untuk mengkonsultasikan masalahnya apapun kan. Insya Allah kita bantu. Cuma kan persoalannya saat itu kayaknya kok nggak terlalu banyak yang merespon gitu loh. Ya saya memahami sih, bisa jadi kan malu ketemu dengan kami yang baru dikenali. Padahal sebenarnya nggak apa-apa karena kita itu kan butuh orang lain. Butuh pendengar nih. Iya, minimal kan kalau kita bisa minta bantuan kepada orang yang tepat itu kan minimal bisa mengurangi masalah yang kita hadapi gitu. Ini kan di GKB lantai 6 itu kan di Fakultas Psikologi itu bisa menemuinya tepatnya di ruang apa aja? Di lantai 7, tapi pastinya dengan janjian dulu ya. Berarti kita bisa menghubungi ke mana? Ya, Bu, ini? ke BKP 2M-nya. Ada Biro Konsultasi Pelayanan Psikologi seperti itu. BKP 2M. Aduh, aku kepanjangannya kok lupa ya. BKP, Badan Konsultasi Pengembangan Penyuluhan Psikologi dan Manajemen seperti itu. Ya, BKP 2M kan. BKP 2M. Ya, BKP 2M. Di lantai 7. Di lantai 7 dengan GKB Unisula. Dengan apa? Ya, janjian dulu. Baik. Karena kan dosen-dosen kan juga punya kesibukan ya. Bu. Jadi kan kalau nanti janjian insya Allah nanti kita bantu kan gitu. Untuk yang pertanyaan dari questions box selanjutnya, ada bagaimana cara melatih pikiran untuk menghentikan siklus pemikiran negatif, pemikiran untuk menjadi pemikiran yang lebih positif, dari negatif ke mungkin yang lebih positif. Oke. Ini cakep juga ya pertanyaannya. Aku senang deh ini dapat pertanyaannya yang cakep-cakep semua nih. Good job ya untuk mahasiswa FTI ya. Mau belajar gitu ya. Nah, yang tadi yang saya sampaikan overthinking ya kan. Karena ya kalau kita selalu overthinking, sebenarnya overthinking itu salah satu hal yang membuat hidup kita tuh nggak bahagia. Ya kan? Betul. Itu yang harus dipahami dulu ya teman-teman ya. Kalau kita overthinking, sebenarnya dengan kita overthinking itu membuat hidup kita tuh nggak bahagia. Itu. Nah, caranya bagaimana biar kita tuh selalu positive thinking? Ya, dirubah tadi pola pikirnya. Memang susah. Orang itu coba kalian deh. Kalau sudah selalu pikirannya negatif, yang ada negatif terus toh. Bener nggak? Ada temen yang misalnya bersikap baik, mungkin mendapatkan suatu hal yang positif, tapi kan yang ada kan mesti masih negatif toh. Karena di otak kita kan nggak ada sedikit pun hal yang positif, hal yang positif untuk temen. Nah, ya dirubah. Karena itu kan penyakit hati. Overthinking atau berpikir negatif itu kan sebenarnya salah satu bentuk penyakit hati kan. Betul. Karena kita tuh sebenarnya nggak suka kalau melihat orang lain itu bahagia atau senang gitu loh. Ya kan? Nah, itu semua harus dihilangi. Tapi memang nggak mudah. Iya. Nggak mudah tapi harus bukan berarti nggak Bu. mudah tapi bukan berarti nggak bisa. Nggak bisa. Nah, karena apa? Dengan kita nanti sudah bisa men-switch ya pola pikir kita yang negatif ya hanya selalu menjadi positive thinking. Kita itu bertemu dengan siapa aja ya Mbak. Terus kenal dengan siapa aja meskipun baru pertama kali ketemu ya. Kita tuh yang ada itu selalu responnya positif gitu. Ya terserah kalau misalnya orang lain itu punya pikiran buruk atau negatif terhadap kita, itu urusannya dia. Tetapi yang paling penting kita tidak. Udah itu aja. Dimulai dari kita sendiri ya? Ya, dimulai dari diri sendiri. Kita nggak akan bisa memaksa orang lain untuk punya pola pikir yang sama dengan kita. Karena setiap orang itu kan tadi punya value yang berbeda, punya persepsi yang berbeda, punya pikiran yang berbeda. Dan kita juga bukan malaikat yang terus bisa merubah karakter orang. Yang paling penting yang bisa kita lakukan, pahami aja mengapa mereka seperti itu. Nggak usah ngejudge, karena kita kan juga nggak pernah tahu kehidupan pribadinya dia. Iya, jadi betul.
itu ya Bu, kita ketika melihat ada perilaku muncul dari orang seperti ini tuh kenapa bisa seperti ini, kita harus bisa memaklumi karena kita tuh enggak tahu apa yang ada di kehidupan mereka yang mereka jalani sehari-hari itu seperti apa. Jadi kita lebih baik kita positive thinking dan kita memaklumi hal-hal tersebut. Ya, dan mendoakan semoga teman-teman kita itu dapat hidayah gitu ya. Amin ya Bisa Allah. menjadi lebih baik. Itu aja sih sebagai umat manusia kan yang bisa kita lakukan kan hanya mendoakan dan kalau mungkin kita ada yang merasa tersakiti karena perlakuan teman-teman kita, ya udah dimaafin aja karena itu akan lebih baik untuk kesehatan mental kita. Lebih damai di kita. Ya, betul. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Bu dari questions box Instagram kita. Bagaimana mengidentifikasikan antara stres atau depresi yang sudah dialami oleh mahasiswa-mahasiswa Bu? Kan itu kadang antara stres dan depresi mungkin ada yang belum membedakan gitu ya. Ada yang belum bisa membedakan ciri-ciri apa sih Bu yang bisa mengidentifikasikan kedua masalah mental tersebut Bu? Iya. Jadi kalau depresi itu kan tahapan yang dimulai dari stres dulu ya. Makanya tadi saya katakan setiap orang pun kan pasti pernah stres. Tapi tidak semua yang stres itu bisa ke depresi kan gitu kan. Nah kalau sudah depresi berarti kan ya tadi ada kontinuitas dari tadi gejalanya tadi. Jadi mungkin kalau dia sulit tidur tuh sampai terus-terusan, berhari-hari, berbulan-bulan. Terus kalau emosional tuh dia cemasnya tuh terus-terusan, negatif thinking. Lah itu kan biasanya teman dekat, orang tua kan melihat Mbak, kok ada perubahan sikap ya, kok ada perubahan perilaku ya, kok ada perubahan cara dia merespon sesuatu. Nah itu yang kita harus waspada. Karena takut saya nanti kalau itu nggak segera disadari oleh orang tua, teman atau lingkungan, kan takutnya nanti dampaknya bisa sampai ke bunuh diri. Nah itu kan yang kita hindari. Jadi siapapun ya Mas dan Mbak, teman-teman, jadi kalau ada teman-temannya yang dirasa memiliki ada perubahan ya, perubahan sikap, perubahan emosi, perilaku, itu langsung didekati aja. Karena itu kan salah satu cara kita untuk menolong pertolongan pertamanya. Jadi misalnya, kamu ada apa sih? Kok kayaknya hari ini kok kamu beda? Boleh dong, aku mungkin tahu, siapa tahu aku bisa bantu gitu. Karena kalau kita care gitu ya Mbak ya, memahami, itu kan ya nanti kita teman tuh jadi ngerti juga, oh ternyata masih ada kok yang peduli dengan aku. Karena bisa jadi mereka tuh bukannya nggak mau ngomong, tapi kadang nggak tahu juga harus ngomong ke siapa gitu kan. Beda kalau bagusin gini kan ada pasangan ya, jadi kalau aku marah, aku jengkel, apa cemas kan udah aku sama suami kan gitu ya kan. Tapi kalau kalian kan harus punya sahabat. Kadang kan mau ngomong sama orang tua juga malu, bener nggak? Betul Bu, saya malu ya. Ada kalau mau cerita Bu. Nah, jadi kalau kita mengalami pikiran yang mungkin semrawut atau seperti apa, kita bisa mendatangi ke BKP2M. BKP2M. Fakultas Psikologi. Iya, di Fakultas Psikologi lantai 7. Dimaksimalkan ya teman-teman. Dimanfaatkan. Dan dimanfaatkan. Dan mumpung ada kita manfaatkan aja tuh dosen-dosennya. Setidaknya kita bisa mengurangi kecemasan kita dalam stres tersebut, atau mungkin ketika sudah sampai tahap depresi kita bisa mengungkapkan hal tersebut. Semoga saja sampai. Iya, amin, jangan sampai ya Bu. Jangan sampai dah. Ini kan mahasiswa Unisula kan insya Allah kan agama yes, prestasi oke. Iya gitu. Bu. Semoga saja tidak ada di Dan sekitar kita. harapannya kan bisa menjadi role model yang positif. Amin. Kita sayangnya sudah sampai di penghujung acara Bu. Oke, terima kasih, nggak terasa ya. Udah berapa? 1 jam ya. Sangat 1 jam. asik ya. Ini ada sedikit
oleh-oleh dari Tasmania, Bu. Terima kasih, Masya Allah, makasih ya semuanya atas apa namanya ini oleh-olehnya, dan Bu Agustin juga mengucapkan terima kasih atas nama pribadi dan Fakultas Psikologi Unisula khususnya dalam kesempatan pagi hari ini sudah diberikan kesempatan untuk berbagi ilmu, ya kan. Semoga yang saya sampaikan meskipun tidak terlalu banyak karena dibatasi oleh waktu gitu ya Mas dan Mbak atau siapapun yang mendengarkan kali ini, insya Allah bisa membawa kebaikan untuk kita semua, sehingga dengan kita bisa memperbaiki diri kita, insya Allah kita pun juga akan bisa memperbaiki lingkungan kita. Itu yang kita harapkan, karena sebaik-baiknya umat adalah yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dari Tasmania sendiri juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Agustin sama-sama. sudah berkenan diundang ke podcast kita pada hari ini, dan terima kasih sudah sharing materi-materi yang sangat menarik yang mungkin sangat bermanfaat bagi teman-teman kita di luar sana yang sudah akan menyaksikan podcast ini di kemudian hari, Bu. Iya, sama-sama. Yang penting jangan kapok ya. Agustin, insya Allah kali lain nanti bisa Sangat ketemu puas kembali kami, Bu, dengan karena tema-tema yang lain. amin ya rabbal alamin. Amin, ya. Ya, terima kasih juga kepada penonton semuanya yang sudah menyaksikan pada episode kali ini. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat semuanya. Amin ya Allah. Terima kasih banyak Bu Agustin. Sama-sama.